Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Aduh, aku bikin semangat juga ternyata tetap nggak semangat guys, karena hawanya itu gimana ya. Aduh, aku jam berapa ya guys ya. Aku tuh mulai merem itu jam 8, bangun jam 9 guys. Dan aku dari pagi, dari malam, semalam suntuk aku nggak bisa ini. Aku semalam suntuk gak bisa tidur, Masya Allah. Gara-gara ini apa? Aku kan kemarin itu ada live ya, ada syuting ya teman-teman sama kalian kan, ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya gempa bumi. Dan di situ banyak orang yang menghujat, banyak orang yang ngatain, banyak yang ini yang itu. Dan yang bikin saya shock, di sela-sela syuting itu Mas Tulus bilang kalau jam segini tolong dicatat, karena Eyang memberikan Eyang tuh kaget, tiba-tiba kaget ada gempa, ada goncangan katanya jam segitu. Ternyata kemarin tepat sekali teman-teman. Kemarin tepat jam segitu terjadi gempa di Yogyakarta, dan itu sampai pagi ini Eyang masih mengatakan ini terus terjadi, terus ada. Dan aduh, ini yang bikin aku ya, Masya Allah. Ada beberapa hal yang aku terima, ada beberapa hal yang aku saksikan, tapi kayak jadi beban gitu loh guys, kayak jadi apa ya, kayak jadi rasa dimana aduh jadi nggak bisa tidur gue kalau kayak gini, kepikiran akhirnya gitu loh. Karena saya termasuk tipe orang yang pemikir. Banyak kok mungkin indigo yang lain ataupun orang-orang yang punya kemampuan khusus yang lain mungkin juga merasakan hal yang sama, tetapi mereka bisa lebih netral, karena kalau mereka mungkin tidak bukan tidak berperasaan, tapi tidak terlalu peka terhadap sesuatu. Kalau saya ini orangnya pemikir guys, jadi ada gambaran sesuatu yang bisa saya lakukan cuma apa? Sholat, tahajud, zikir, nangis, minta sama Allah, cuma kayak gitu-gitu doang. Jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa berpikir kayak yang lain. Kalau yang lain kan dapat ini udah lewat gitu ya. Kalau aku langsung nggak bisa tidur guys, kepikiran terus aku sampai bentar-bentar bikin status, sampai Mbak Ida komen gini, nggak enak ya mas jadi indigo itu. Jawaban aku sama sekali nggak enak. Ketika menghadapi hal seperti ini ya, itu bukan sesuatu yang mudah gitu loh, bukan sesuatu yang enak. Dan ya inilah rasanya kurang. Tolong ya lagi syuting ya, nah suaranya ya tolong ya copyright ya.
Malusi baru datang guys. Ya itu rasanya kayak gitu. Oke, Mas Teo ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber di Tulus Official tanpa terkecuali. Hari ini ketemu sama Mas Teo lagi ke 14 Oktober 2021 dan masih bersama Big Tulus yang punya Big Tulus Official di kesempatan hari ini. Jujur guys, kepalaku ini blank banget karena aku semalaman gak tidur. Tidur tuh sebentar doang, paling sejam, jam 9 sampai jam 10-an tadi lah. Langsung tidur, langsung mejemin mata itu cuma sebentar. Habis itu ya ini aku pikir aduh ada yang request lagu kan, ada beberapa request lagu, ada yang Campur Sari, ada yang Banyuwangi. Kalau aku pending terus nanti nggak kena gitu loh, nggak dapat. Akhirnya aku putuskan buat ya udahlah mendingan mandi, sarapan, minum vitamin, syuting. Tapi tetap aja blank, kepala aku ini lagi blank guys. Jadi kalau misalnya nanti pembahasan ini agak sedikit kurang nyambung atau patah-patah atau bagaimana, Mas Tulus minta dimaklumi karena jujur ini blank banget guys. Dan mataku kayaknya sakit guys, ini mulai bengkak nih kesini sebelah sini, kayaknya keturunan malusi deh. Kemarin malusi sakit mata, aku sekarang sakit mata juga nih kayaknya, bengkak lagi biasa ya. Karena aku hampir setiap beberapa bulan sekali sakit mata. Kadang-kadang sakit hidung, kadang-kadang sakit mulut. Alhamdulillah nggak pernah sakit hati. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Mas Tulus taruh video di depan adalah video pembangunan sebuah masjid atau musola yang ada di Kampung Sidang Gunung Tiga, Mesuji, Lampung. Itu kampung di atas kampungnya Mas Tulus. Jadi kan Mas Tulus dulu, terus ke atas gitu kampung beliau itu. Maksudnya kampung temannya Mas Tulus itu. Dan ya, kami satu kabupaten dulunya memang. Sekarang sudah pecah jadi Mesuji. Nah, teman-teman yang kemarin nanya-nanya soal sedekah masjid, sangat Mas Teh tunggu, silahkan langsung DM aja di Astagfirullahaladzim. Aku geruduk gitu loh guys. Dengar tuh kayak tanah lagi gerudak-geruduk gitu loh guys di kuping gue tuh dari tadi malam. Ini yang aku Masya Allah, aku sampai nggak fokus gitu loh, mau ngomong apa sampai nggak fokus. Rasanya kayak pengen teriak. Geruduk gitu ya. Nah, teman-teman yang mungkin ingin membantu pembangunan masjid, di depan video yang Mas Tulus tayangkan tadi, silakan Mas Tulus tunggu. Dan juga Mas Tulus mau bilang terima kasih banyak buat kalian yang sudah membantu transfer untuk Al-Quran. Dan Al-Quran kloter sudah habis ya guys. Buat yang mau nambahin lagi atau buat kloter baru, silakan langsung menghubungi Mas Tulus aja. Jadi Al-Quran itu sementara sudah close, sudah habis, sudah Mas Tulus sumbangkan. Terakhir ini ada di rumah, tinggal untuk yang di Bogor, tapi belum diambil sama orangnya. Jadi saudaraku yang mau nambahin Al-Quran, yang mau bantu untuk pembangunan masjid, untuk bantu Nasibok, caranya gimana Mas Tulus? Silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau Al-Quran satu unitnya 35.000, kalau nasi 10.000, maksimal terserah kalian. Mau nyawer Mas Tulus, pengen request lagu boleh, mau pesan minyak bidara boleh, silahkan klik kolom deskripsi aja ya teman-teman ya. Jadi di situ ada nomor WhatsApp, tanya-tanya aja nggak apa-apa. Yang penting syaratnya adalah satu, sabar, slow respon. Apalagi hari ini Mas Tulus ada kegiatan. Nih setelah kelar syuting, Malusi udah datang nih, pasti Mas Tulus mau diculik, mau diajak ke satu tempat ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau Mas Tulus itu agak sedikit kurang bagus kondisi pendengarannya. Oke, aku pengen doa dulu buat kalian semua di kesempatan sore ya. Nanti bakal tayang sore. Di kesempatan sore hari ini Mas Tulus berdoa buat kita semua, mudah-mudahan apa yang kita doakan dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ke topik pembahasan ya teman-teman ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah, untuk hamba dan juga para saudara hamba yang sedang menyaksikan video ini, sedang mendengarkan ini ya Allah, yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit karena covid, sakit karena fitnah, sakit karena gangguan jin sekalipun ya Allah, atas izin atas kehendak-Mu semoga Kau angkat sakit mereka ya Allah, amin. Untuk saudara-saudaraku dan juga untuk hamba ya Allah yang lagi susah rezeki, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah, amin ya Allah. Untuk yang mereka yang mungkin belum bekerja ya Allah, semoga lekas Kau berikan pekerjaan terbaik untuk mereka ya Allah, amin. Untuk kami, untuk saya dan juga para subscriber hamba yang saat ini sedang punya lilitan hutang ya Allah, atas izin-Mu atas kehendak-Mu semoga Kau izinkan mereka bisa melunasi hutang mereka ya Allah, amin. Untuk yang belum memiliki jodoh terbaik, semoga Kau berikan jodoh terbaik untuk mereka ya Allah. Dan juga untuk yang sudah diberikan pekerjaan terbaik, semoga Kau berikan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah, jadikan hamba dan juga para subscriber hamba adalah orang-orang pilihan-Mu yang terhindar dari virus, covid, penyakit, gangguan jin, fitnah dan juga bala ataupun musibah ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin, amin ya Allah. Oke.
satu hal yang pengen Mas Tulus bahas di sini. Oke, sudah 7 menit ya guys. Aduh, kepanjangan, ntar aku diomongin lagi. Aku dikata-katain lagi nanti sama subscriberku ya. Semakin kesini semakin banyak. Jadi aku tuh begini teman-teman, apa yang aku bahas ketika itu terjadi secara nyata itu sebetulnya tidak menutup kemungkinan, hanya kebetulan saja. Bukan sesuatu yang disengaja atau sesuatu yang direncanakan, tapi memang kebetulan memang ada. Sebetulnya hanya itu saja. Selebihnya tidak ada saya sengaja memancing. Kalau bisa sih, kalau saya tuh dikasih kuasa sama Allah, jujur apa yang saya terima tuh saya nggak mau terjadi. Saya pengennya semua di close. Dan percaya nggak guys, kenapa Mas Tulus semalaman nggak bisa tidur? Karena Mas Tulus baca ada berita Mas Tulus ternyata betul saksinya ada Mak Lucy kok, yang pas aku lagi bikin vlog itu ada Mak Lucy. Tolong catat ya guys, jam segini ini ada apa. Ternyata betul Mak Lucy kemarin ada gempa Mak, di jam itu Mak, jam sesuai dengan apa itu. Jadi aku tuh kayak beban semalam, gak bisa tidur guys, tak paksa tidur tetap gak bisa tidur. Kebangun di telingaku itu rasanya kayak apa? Kayak apa sih, batu yang beradu gitu loh guys. Gruk kayak bergemuruh. Batu yang bergemuruh di kepalaku itu, di kupingku tuh rasanya kayak sobekan lagi, kayak cuilan batu. Dan sampai detik ini aku masih merasakan itu, dan aku masih melihat ada beberapa hal yang memang ini sepertinya terjadi. Dan jujur aku nggak bisa nahan air mata ketika aku mendengar ada sesuatu yang akan terjadi. Dan aku selalu berharap mudah-mudahan apa yang Allah berikan gambaran ke aku ini salah. Dan sampai detik ini, sampai pagi ini aku tuh selalu tanya Cerondol, Dok, Jogja masih gempa nggak Dok? Masih. Dok, Jogja masih gempa nggak? Masih. Karena ini guys, menurut pandanganku ya, dari tengah sampai ke timur Jawa ini akan ada beberapa titik gempa yang mungkin saja cukup besar, cukup signifikan besarnya. Tetapi sekali lagi saya minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai ada sesuatu yang mungkin ini justru membuat apa ya, gimana ya teman-teman. Aku sih minta sama Tuhan supaya diminimalisir lah dengan seminim-minimnya. Karena demi Allah, sampai detik ini telingaku tuh dengernya kayak batu yang rontok dari gunung gitu loh guys. Gluduk. Ini telingaku sampai tadi malam sampai pagi ini. Dan aku selalu tanya sama si Cerondol, Dok, kamu melihat sesuatu nggak? Apa ada sesuatu yang maaf, aku sampai begini, apa ada gunung meletus atau ada apa? Ternyata tidak teman-teman. Dan ini kewaspadaan ini harus diwaspadai dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur guys. Dan aku juga dengar kabar katanya di Pacitan katanya ada gempa atau apa gitu, aku juga kurang paham. Nah ini saudaraku, sekali lagi banyak yang bilang semakin kesini channel ini semakin aku takutin orang, semakin kesini banyak aku dihujat semakin panjang. Aku semakin banyak dihujat, dikata-katain, diomong-omongin dengan beberapa hal yang kalian pengen omongin ke aku, seakan-akan aku ini adalah penakut-nakut masyarakat. Padahal di disclaimer video di awal saya sudah jelaskan, saya sudah bilang kalau saya nggak ada niat seperti itu. Kalau saya boleh milih, saya tuh nggak mau punya firasat kayak gini. Dan hampir setiap jam itu ketika aku tengok Cerondol, aku tanya, Cerondol masih ada gempa nggak di Jogja? Masih ada gempa nggak di Jawa? Masih. Dan itu terjadi berturut-turut guys, selalu berkelanjutan. Aku sih nggak tahu maksudnya gempanya ini terjadi dirasakan sama masyarakat atau tidak. Secara detail saya nggak tahu, karena saya tuh tipe orang yang agak susah nonton berita, nggak pernah nonton berita, jadi aku nggak tahu. Kalau orang-orang mungkin tahu BMKG meramalkan ini meramalkan itu, tapi aku tuh nggak pernah tahu kayak gitu-gitu soalnya, jadi nggak paham. Tuh cuma aku hampir setiap bukan menit sih, tapi hampir 30 menit sekali aku selalu bilang ke Cerondol, ada ini nggak, ada apa namanya, ada gempa nggak di Jogja? Dan sampai sekarang tuh ternyata masih gempa, masih ada sesuatu yang terjadi. Dan ini teman-teman, firasatku atau feelingku atau pandanganku itu dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur ini patut waspada ya saudaraku. Intinya di sini mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya tsunami atau jauh, pergi yang jauh yang namanya tsunami. Kita minta sama Tuhan sesuatu yang terbaik saja. Kalau toh emang harus terjadi seminimalisir mungkin. Guys, jujur yo, aku beban ini rasanya kayak apa ya, kayak pengen nangis gitu loh. Ada sesuatu yang nggak bisa aku ceritakan di sini. Ada satu hal yang nggak bisa. Iki ngopo tuh Jawa niki kok malah joget nih kono iki. Dia menghibur aku Malus itu. Ada sesuatu hal yang nggak bisa aku ceritakan di sini, dan rasa ini nih hanya saya yang ngerasain. Jadi aku nggak tahu guys. Ya Allah ya Rob, ini telingaku nggak berhenti. Glodekan itu persis kayak batu yang turun dari gunung yang runtuh gitu. Gluduk di sini. Dan Jogja itu dari awal aku sudah
apa ya? Jogja aku sudah kasih feeling gitu loh di Jogja itu, hati-hati teman-teman, di Jogja akan ada bla 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 bla, dan ternyata itu terjadi, dan itu yang bikin aku shock. Sumpah aku shock banget. Dan ini terjadi dari jam berapa ya? Kurang lebih sih sekitar jam 11. Aku wes mapan turu guys. Aku sudah niat, ya Allah aku pengen tidur cepet karena besok aku bangun pagi banyak cover lagu. Aku pengen tidur cepet supaya ndak ini. Ternyata apa? Jam 11 itu rasanya kayak ada pesawat terbang guys di atas rumahku tuh. Gede banget. Aku keluar gak ada pesawat. Aku pikirkan gini, karena kan saya itu lumayan ndak terlalu jauh dari Halim Perdana Kusuma toh. Jadi pikirku ada latihan kali. Ada latihan apa namanya? Ada latihan pesawat tempur yang mungkin ada acara gitu loh, entah Kopassus, entah Polri dan lain sebagainya. Aku pikir di situ. Aku ke atas gak ada. Sampai jam berapa? Sampai jam setengah 1 itu. Setelah itu tepat jam 1 lebih sedikit itu kayak Yokui seperti batu yang rontok dari gunung gitu loh, terus ke bawah, terus, dan itu sampai saiki guys rasanya. Itu rasanya nggak bisa aku bohongin. Itu perasaan yang nggak bisa aku tipu dari diriku sendiri. Jadi ada semacam apa ya? Ada semacam tekanan di hatiku itu. Ada tekanan di badanku kalau kenapa aku sih ngalamin itu gitu loh. Lagi syuting ya Mbak, tolong. Jadi ada semacam tekanan di batinku itu, kayak apa sih? Pengen ngomong tapi gak boleh ngomong, gak ngomong tapi kok beban di kepalaku gitu loh. Aku sangat ketakutan ketika yang kemarin tak sebutkan di video secara spontan ternyata terjadi. Kuwi wae aku baca komentar langsung shock. Astagfirullahaladzim. Karena aku selalu minta sama Allah, apa yang aku terima, apa firasat yang aku miliki, firasat yang aku dapatkan, itu selalu aku bantah. Semoga Allah tidak mengijabah, semoga Allah membatalkan apa yang aku terima ini gitu loh. Aku selalu minta semoga Allah tidak mengizinkan ini terjadi. Aku selalu berpikir seperti itu. Selalu. Aku bantah semuanya, aku batalkan semuanya supaya semua tidak terjadi. Tapi ternyata dengan firasat yang sebetulnya ternyata terjadi dan itu nyata, dan skalanya betul di atas 5 sekian katanya, ada yang bilang, dan terjadinya tepat ketika aku bilang itu loh guys. Aku tuh down, sangat down sekali dengan apa yang aku alami waktu itu. Oke, jadi beberapa hal yang sedang aku pelajari dari apa yang aku terima atau dari apa yang aku hadapi sekarang adalah melakukan sesuatu yang semampuku, melakukan sesuatu yang menurutku itu bisa sedikit mengurangi beban di hatiku. Bukan berarti aku berniat untuk membatalkan bencana atau membatalkan musibah, tetapi itu tidak. Dan aneh bin nyata, aku pas tidur itu pas lagi mejem, katanya aku ngigau-ngigau kalau apa Jakarta gempa. Jadi pada posisi hari itu adalah aku lagi tidur. Kemarin itu aku lagi tidur, lagi ngeletak, terus ada saksi, ada yang bilang katanya aku Jakarta gempa gitu-gitu, dan itu membuat aku kayak yang aduh, nggak tahu sih ada apa. Cuman aku sih memang bergemuruhnya itu tapi agak sedikit reda loh guys ini. Telingaku agak sedikit reda ya. Aku gini, saudaraku, yang ini terserah mau kalian anggap sebagai bahan apa ya, tetapi di sini aku ingin sedikit mengingatkan bahwa dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur ini potensi terjadinya gempa di pinggiran lautnya itu besar sekali. Posisi ini terjadi berputar terus, tetapi terfokus di salah satu titik di tengah-tengah. Ada tengah-tengah titik di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur itu. Di titik itu tuh dia stay di situ aja, terus aja tuh pusaran kuning itu aku lihat kayak berputar di pinggiran laut tok gitu, warnanya kuning persis. Tetapi kalau dikatakan akan ada kerusakan besar atau tidak, saya sangat syukuri, alhamdulillah saya nggak ngerasa kayak ada sesuatu yang besar. Cuma kenapa aku masih pengen cari tahu kenapa kok ini bisa terjadi, kenapa kok terkonek dengan aku juga nggak tahu. Tetapi dalam hal ini, ayo saudaraku, kita bareng-bareng doa sama Allah, minta Nah, jadi ini barusan terjadi lagi guys. Jam berapa nih?
11.53 ya. Ini barusan gue ngeng gitu. Jadi aduh nggak enak banget jadi aku tuh, sumpah demi apapun nggak enak. Kalau boleh milih aku nggak mau. Jadi sedih, jadi ketakutan, sedih sendiri. Kalau di Jawa Tengah, di Jawa Timur, maaf dalam bahasa kasarnya adalah ya gue nggak akan mungkin kena, itu kan di Jawa gitu loh. Itu di Jawa. Tetapi ketika aku dengar sendiri Jakarta gempa, astagfirullahaladzim, rasanya kayak sedangkan aku sendiri di sini gitu. Posisiku aku sendiri di sini. Posisinya saya yang mendapatkan firasat itu, tapi saya juga di sini. Saya tinggal di tempat yang saya rasakan. Dan geludak-geluduknya ini, tapi alhamdulillah sudah sedikit berkurang. Sekarang sudah sedikit berkurang untuk untuk suara gunung runtuh tadi udah sedikit berkurang, tidak terlalu besar, tapi skalanya masih ada tapi kecil. Aku sih berharap mudah-mudahan ini pertanda baik, pertanda kalau ya berarti sudah selesai, pertanda kalau mungkin ini sudah tidak akan ada lagi, mungkin mengecil dan bahkan Allah izinkan untuk sudah. Amin, amin, amin ya Allah. Dan aku pengen jawab pertanyaan seputar orang yang titip pesan begini. Di Pacitan itu ada kemungkinan akan terjadi tsunami dengan gelombang sebesar 28 meter. Katanya ada yang bilang begitu. Aku jawab lagi, itu tidak betul, itu salah, itu nggak pas. Saya tidak melihat ada tsunami yang terjadi setinggi itu di Pacitan ya teman-teman. Aku pengen kasih jenengan sedikit supaya tidak terlalu banyak pikiran. Tapi kalau jenengan bilang akan ada gempa dan juga tsunami di Pacitan sebesar 28 meter, mohon maaf saya tidak melihat itu dalam waktu dekat atau sampai di akhir tahun. Kalau mungkin ada, kalau toh terjadi dan kalau toh ada, tidak sampai di 28 meter tingginya. Jadi kalau ada yang bilang sampai 28 meter ketinggian tsunami-nya di Pacitan, jawaban saya mungkin kemungkinan besar 90% itu salah, 90% itu tidak betul. Dan insya Allah itu tidak terjadi. Amin. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, jadi menyambung-nyambungkan, Mas Tulus, Jogja ternyata betulan gempa dan lain sebagainya, apakah berpotensi tsunami apakah tidak? Jawaban saya 60% dari 100 itu tidak ada tsunami, tetapi berpotensi mengalami kerusakan mungkin saja ada, karena seperti yang Mas Tulus bilang, saya merasakan ada beberapa hal yang runtuh dari gunung, dari tanah yang rontoh ke bawah, dan saya juga melihat ada beberapa bangunan-bangunan yang termasuk juga rontok, roboh atau ambruk istilah kata gitu. Dan sayangnya bukan sayangnya tapi alhamdulillahnya di mata saya nggak melihat ada genangan air ketika setelah gempa itu terjadi, setelah tanah itu jatuh. Saya nggak lihat ada genangan air. Berarti insya Allah amin 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 ya rabbal alamin, hanya gempa skala kecil yang robohin satu mungkin kandang ayam atau kandang sapi yang jangan sampai ada korbannya. Terus terjadinya dengan skala terkecil. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kadang-kadang yo guys, kalau yang paham coba bisa bilang gini, ya jadi Mas Tulus tuh nggak enak loh, jadi kamu tuh nggak enak. Ya kalau orang yang punya firasat, orang yang punya feeling itu susah untuk ditebak. Tetapi yang nggak tahu bilangnya gini, nakut-nakutin orang. Semakin kesini channelnya makin semakin kesini. Jadi aku tuh gini itu sebetulnya juga tersiksa. Kalau jenengan pengen tahu, aku juga tersiksa ketika menyampaikan ini. Emang kalian pikir enak jadi aku? Nggak enak sama sekali. Kenapa aku bilang? Karena aku pengen ya syukur-syukur jadi bahan kewaspadaan gitu loh. Kalau jenengan bilang udah jadikan konten. Mohon maaf teman-teman, hasilku nge-YouTube sama hasilku nyanyi itu banyakan aku nyanyi. Jauh berkali-kali lipat hasilku nyanyi. Gajiku YouTube sebulan itu sama aja berkali-kali lipat hasilku nyanyi sekali. Jadi kalau jenengan bilang sengaja mencari konten untuk cari ini cari itu, mohon maaf Mas Tulus tuh ngapunten. Mas Tulus itu keluar kota rate-nya 2 angka. Jujur, ini kalau pas lagi rame, manajemen itu selalu ngelempar ke Mas Tulus 2 angka. Dan di atas juta. Jadi jenengan tahu sendiri ya. Jadi aku tuh kalau jenengan bilang nyari konten, kalau gara-gara ini gara-gara itu, aku sudah mulai bergerak sekarang. Untuk job di sekitar Jakarta saja itu bayaranku insya Allah di atas gaji bulanan YouTubeku. Jadi jenengan bilang aku cari duit di konten ini itu salah sekali.
Entuk ora sepiro sampai hujat, padahal niatku adalah ayo aku ngelingke, aku mengingatkan kalian dengan caraku gitu loh. Diterima dengan sisi yang baik ya alhamdulillah, nggak diterima juga salah lagi. Nanti setelah ngomong begini, nih yang nonton nih pikirannya karena orang udah sirik ya, orang udah jelek pikiran ya tetap jelek. Oh dikritik malah sombong, malah pamer budget gini-gini. No, serius. Kalau pas ini nggak corona dan ini sedang berjalan, aku di atas ya gaji bulanan kok memang iya. Untuk saat ini loh ya, gaji YouTubeku itu jauh daripada gajiku nyanyi. Jadi buat apa aku nyari duit di sini? Nyari duit buat di konten ini, dapatnya sebulan sekali belum tentu, kadang 3-4 bulan, kadang 1 bulan sekali, hasilnya hanya $100 itu maksimal baru bisa diturunkan, baru bisa withdraw. Jadi jenengan tolong yang nonton saya minta untuk lebih bisa menggunakan nalarnya. Suka ya tonton, tidak suka ya sudah, tidak usah ngomel, tidak usah ngomentari macem-macem. Niatku cuma pengen ngilingke, jadi waspodo. Ini alam sudah mulai bergejolak loh guys. Alam ini becek ke titik Allah ketoro. Apa kita kan diapit? Jawaban aku betul. Awal tahun sampai perakhir tahun itu kita tuh diapit sama musibah, sama bencana. Akhir tahun sampai di awal tahun. Makanya ada yang bilang, Mas Tulus bahas apa? Bahas dong Mas soal 2022. Betul nggak kalau angka kembar itu begini? Kita bakal bahas lain kesempatan ya teman-teman. Tapi sekali lagi maksud saya adalah ketika ada sesuatu yang saya sampaikan di sini, tolong diisi, tolong difahami dengan titik yang terbaik, titik terendah, titik ternormal, titik terstandar. Nggak usah jenengan bikin-bikin Mas Tulus dukun, Mas Tulus terserah. Saya tidak peduli jenengan anggap saya apa. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan ya. Terus jadi gini, jenengan jadi waspada terus dekat sama Gusti Allah kan dapat pahala. Ya ta? Cuman bedanya lagi kalau jenengan ketakutan terus aku mau jual mobil, jual ini takut ada tsunami dan lain sebagainya. Nah itu bahaya. Jadi pemikiran kita tetap harus pasrahkan kepada Allah. Cara untuk sedikit menetralkan ini, kalau saya boleh kasih saran seperti biasa, dekatkan diri kepada Allah, minta ampun kepada Allah, jangan sakiti alam, berikan alam kebahagiaan dengan apa? Dengan syukuri, dengan puji mereka bahwa mereka adalah ciptaan Allah, dan mereka juga berzikir kepada Allah. Jadi gaweyo sayur lodeh, gaweyo jenang gendul, khususnya yang dari Jogja ini yang dekat-dekat dengan pantai, yang saat ini sedang ada gempa, boleh jaluk berdoa sama Allah melalui media tolak bala tadi dengan bersedekah yang namanya sayur lodeh dan juga jenang gendulnya. Boleh dicoba, nggak apa-apa. Jadi saya ulang lagi, feeling terkuat saya adalah ini dari pagi saya merasa ada gempa yang akan terjadi di beberapa titik di beberapa wilayah. Ada yang bilang judulnya kurang keren, kan memang kita tuh dikelilingi sama ini. Terus apakah terjadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan? Tidak. Semua terjadi karena sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bukan saya yang meminta. Ya, di situ teman-teman mudah-mudahan bisa dijadikan bahan evaluasi, bahan pengertiannya. Tolong artikan sendiri, tolong simak secara garis yang betul, sestandar mungkin. Jangan ada segi-segi buruk, ambil positifnya, buang jeleknya. Oke, matur suwun, terima kasih banyak orang yang sudah membantu saya dengan tidak men-skip iklan, dengan men-subscribe, sedang men-share dan juga sudah memberikan komentar ya. Teman-teman membantu sedekah silahkan langsung klik kolom deskripsi. Gak tahu aku tiba-tiba blank nih. Mudah-mudahan sekali lagi kita minta sama Allah, mudah-mudahan saya dan jenengan semua semoga dijauhkan dari namanya musibah dan musibah-musibah yang saya dapatkan firasat-firasat tadi, entah itu di Jakarta, entah itu di Jogja, entah itu di Pacitan, entah itu dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Semoga Allah tangguhkan, Allah tidak akan jadikan itu sebagai musibah. Kalau terus terjadi seminimalisir mungkin, jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai ada kerugian materi. Oke? Terima kasih banyak orang baik. Saya harus pergi hari ini, ada kegiatan yang harus dikerjakan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata yang kurang berkenan. Gak ada maksud menggurui. Ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama evaluasi, berdoa, banyak sedekah karena Allah. Di luar Jogja boleh Mas terus bikin serode, boleh, silahkan. Penting niatnya sedekah bumi itu penting buat kita. Ruatan sedekah bumi dewe wong Jawa guys. Jadi ojo buang Jawamu ya, tetap harus dengan Jawaninya. Becek ke titik Allah ketoro. Jadi hati-hati. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.